Shalom Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang terkasih. Pada saat ini kita kembali bersama-sama bersekutu di dalam Renungan Bina Iman GKI Klasi Solo. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini dengan firman yang terambil dari Bilangan 9 ayat ke-15 sampai ke-23. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati, memohon Roh Kudus untuk menolong kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, terkhususnya pada saat ini di mana kami boleh diberikan kembali lagi kesempatan untuk bersama-sama disapa oleh firman Tuhan, dikuatkan kembali, disegarkan kembali oleh firman Tuhan. Biarlah kiranya firman yang akan bersama-sama kami baca, kami renungkan ini boleh menjadi kekuatan kami dalam kami melangkah, boleh memperteguh iman kami. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh hadir di setiap langkah kehidupan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan itu adalah seturut kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan juga merenungkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudari, saya akan membacakan firman yang akan menjadi perenungan kita, Bilangan 9 ayat yang ke-22 sampai ke-23 untuk kita semua. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ketika kita membaca tentang firman kita pada hari ini, di mana kita bisa melihat perjalanan bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, kita selalu teringat pada sebuah topik diskusi yang tidak pernah lekang oleh waktu untuk kehidupan iman kita, yaitu mencari tuntunan Tuhan. Kali ini kita akan bersama-sama belajar dari pengalaman orang Israel dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Setelah keluar dari Mesir, bangsa Israel mengembara di padang gurun, kita tahu. Selama perjalanan, Tuhan menuntun mereka dengan 2 cara. Yang pertama ialah dengan kemah suci sebagai lambang kehadiran Tuhan. Kalau kita mau melihat kepada perikop sebelumnya di Bilangan 1 ayat 47-53. Kemudian yang kedua ialah melalui tiang awan saat siang dan tiang api saat malam sebagai wujud penyertaan Tuhan. Nah, kapanpun tiang awan dan tiang api bergerak, maka bangsa Israel pun mulai bergerak dikatakan. Tapi jika tiang awan berhenti, bangsa Israel akan diam untuk berkemah. Nah, penting untuk kita lihat saudara-saudari bahwa apa yang diizinkan Tuhan untuk dialami oleh bangsa Israel juga adalah gambaran dari bagian perjalanan kehidupan orang percaya. Pada pagi hari kita akan menyoroti bahwa tiang awan akan melingkupi bangsa Israel, dan ketika malam tiang api akan melingkupi juga bangsa Israel. Nah, kita akan melihat dan juga kita sama-sama telah membaca bahwa atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Nah, kedua kalimat yang kita sama-sama tahu ada di dalam Alkitab ini juga dapat kita simpulkan dalam satu hal, yaitu tentang pimpinan Tuhan, bahwa Tuhan memimpin perjalanan bangsa Israel siang dan malam menuju tanah perjanjian. Nah, kehadiran dan penyertaan Tuhan merupakan bukti dari janji Allah kepada Musa yang akan menuntun bangsa Israel dalam perjalanan mereka ke tanah perjanjian. Dikatakan bahwa bangsa Israel perlu belajar untuk melepaskan semua ikatan dan ketergantungan kepada Mesir selama ini ketika mereka berada di dalam penjajahan. Itulah sebabnya perjalanan di padang gurun adalah perjalanan yang diizinkan Tuhan, waktu yang diizinkan Tuhan untuk menggembleng atau membentuk iman mereka. Tiang awan menunjukkan bahwa Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir, Ia tidak hanya menjanjikan tanah perjanjian, tetapi juga menyertai dan melindungi mereka secara langsung. Nah, begitupun kita saat ini juga sedang berada di dalam perjalanan kita masing-masing. Mungkin terkadang kita masih bertanya, di manakah Tuhan, atau apakah aku ditinggalkan ketika aku merasa seperti ini?
Nah, ketika kita menjumpai bahwa perjalanan hidup kita sulit atau tertatih-tatih, Alkitab sekali lagi menegaskan bahwa Allah lah yang berinisiatif hadir dan terlibat dalam kehidupan umatnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap bagian kehidupan umatnya. Ia tidak hanya mulia atau transenden, tetapi juga hadir di sini secara imanen masuk bersama realitas kita, pergumulan konkret manusia. Pimpinan Tuhan bukan soal kemana, ada apa di sana, di mana tempatnya, apa yang hendak dicapai, kemana Tuhan hendak memimpin kita. Tetapi kehadiran sendiri dalam hidup kita perlu kita lihat sebagai keutuhan bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Dalam lembah kelam, lembah air mata seperti yang dikatakan pemazmur. Yang penting bukan tempatnya Bapak Ibu, bukan masalahnya, bukan keadaannya atau kesulitan seperti apa, tetapi yang penting adalah siapa yang menemani dan memimpin kita ketika kita berada di tengah-tengah perjalanan yang terkadang sulit untuk kita lalui. Siapa yang menyertai kita, dan Tuhanlah yang memimpin kita. Ia memimpin sesuai dengan waktu dan rencananya. Pertanyaannya kepada kita semua Bapak Ibu, sudahkah kita mampu melihat dan mengenali penyertaan dan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita? Saya percaya dari setiap kita memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Peristiwa yang mungkin jika kita gunakan logika atau kekuatan sendiri rasanya kita tidak mampu menjalani hari-hari dengan baik. Kita tidak bisa melaluinya. Tapi kita bisa melihat buktinya pada saat ini ketika kita bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita mampu melewati hari-hari yang lalu dengan baik, dengan kesehatan, dengan nafas, dengan kesempatan untuk menikmati hidup. Dan di sanalah Bapak Ibu Tuhan yang selalu setia, selalu kita mohon penyertaannya, selalu bersama-sama berjalan bersama dengan kita dalam suka dan duka. Mungkin ada dari kita yang doa-doanya ataupun seruan hatinya belum menemukan jawabannya hingga saat ini. Tetapi maukah kita semua belajar memahami pimpinan dan penyertaan Tuhan sesuai dengan caranya dan waktunya. Ketaatan dan pengharapan di dalam Tuhan adalah respon terpenting untuk hidup kita berada di bawah pimpinan Tuhan selalu. Selamat hidup berada di bawah pimpinan Tuhan, Bapak Ibu, selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan marilah kita bersama-sama percaya pada apa yang menjadi cara dan waktu Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman yang boleh bersama-sama kami dengar pada saat ini, di mana Tuhan mengajarkan kami untuk tetap setia, untuk tetap taat di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa di tengah-tengah apapun yang kami rasakan, Tuhan yang akan selalu menolong kami. Seperti Tuhan juga menolong dan menyertai bangsa Israel, kami percaya Tuhan juga akan menyertai dan menolong kami di hari-hari yang akan datang. Oleh karena itu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan biarlah kiranya Tuhan sendiri yang boleh menolong, menyertai dan berkarya atas diri kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari Bapak Ibu, kiranya Tuhan sendiri yang boleh menolong dan menyertai seluruh langkah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.